Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kalangan masyarakat Indonesia, orang yang mempertemukan dan menjodohkan dua orang laki-laki dan perempuan hingga mereka berdua menikah disebut dengan mak comblang. Dalam Islam, menjodohkan dua orang laki-laki dan perempuan untuk menikah sangat dianjurkan, bahkan dijanjikan mendapat pahala yang sangat besar. Berupaya mencarikan pasangan bagi orang lain yang belum menikah termasuk perbuatan terpuji dalam Islam. Bahkan diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nur ayat 32, Allah berfirman, "Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim." Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian serta orang baik dari budak kalian yang laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Ayat ini dengan jelas berisi perintah untuk menikahkan orang lain yang masih bujang. Membantu mencarikan jodoh untuk orang lain termasuk perbuatan tolong-menolong dalam kebaikan, bahkan sebaik-baiknya pertolongan. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abi Rum, dia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Min afdalis syafa'ati ayyushaffa'a bainal itsnaini fin nikah." Sebaik-baiknya pertolongan adalah menjodohkan dua orang, seorang laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, Imam Suyuti menyebutkan sebuah riwayat tentang keutamaan menjodohkan dua orang laki-laki dan perempuan. Riwayat tersebut dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man masya fi tazwiji imra'atin halalan yajma'u bainahuma razaqahullahu ta'ala alfa imra'atin minal huril ain kullu imra'atin fi qasrin min durrin wa yakutin wa kana lahu bi kulli khatwatin khataha aw kalimatin takallama biha fi dzalika ibadatu sanatin qiyamin lailiha wa siyami nahariha." Barang siapa berupaya menikahkan seseorang pada wanita secara halal dan hendak mengumpulkan, maka Allah akan memberi rizki padanya berupa 1000 bidadari, dan setiap bidadari berada di istana yang terbuat dari mutiara dan yakut. Untuk setiap langkah kakinya dan kalimat yang diucapkan ketika hendak menjodohkan atau menikahkan ditulis baginya pahala ibadah setahun yang malamnya digunakan untuk ibadah semalam dan siangnya digunakan untuk berpuasa. Jadi pahala menjadi mak comblang pernikahan dalam Islam begitu besar. Jika dilakukan dengan cara yang baik, sah sesuai syariat Islam, maka pahala dan keutamaan lain dari menjodohkan ialah sebagai berikut. Yang pertama, pahala menjauhkan seseorang dari syahwat yang buruk. Yang kedua, membuka jalan rezeki untuk orang lain. Ketiga, memberi kebahagiaan pada orang lain. Keempat, dapat mencegah fitnah. Kelima, pahala untuk menolong orang lain. Keenam, mendapat pahala sepanjang hari hingga di akhirat. Ketujuh, pahala melakukan pertolongan yang sebaik-baiknya. Delapan, pahala memilihkan pasangan terbaik. Sembilan, pahala memberi jalan menjalankan sunnah Rasul. 10, termasuk jalan beramal soleh. 11, pahala membuat orang lain jauh dari kesepian. 12, pahala memberi jalan pergaulan yang baik. Ke-12, sama dengan pahala kebajikan. 13, menjauhkan orang lain dari kerusakan. 14, dipandang sebagai orang yang mulia di akhirat. Demikianlah keutamaan dan pahala menjadi mak comblang dalam pernikahan. Bahwa mencarikan jodoh untuk orang lain hukumnya dianjurkan dalam Islam sehingga termasuk amal yang berpahala. Walaupun menjodohkan orang lain tidak selalu memberi hasil yang sempurna, namun yang menjodohkan orang lain dalam pernikahan tetap memiliki keutamaan sebagai orang yang mulia, sebab memberi jalan pada kedua orang tersebut untuk bisa bersatu di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan setidaknya termasuk tolong-menolong dalam kebaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.